Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Jika hidup di zaman sekarang, mungkin Rasulullah sudah mendapatkan predikat influencer. Namun julukan panutan ini bukan datang dari penggemar atau follower, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai panutan, tentu Rasulullah menjadi role model bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia. Hanya saja ada beberapa sunnah Rasul yang jika dilakukan di zaman sekarang justru akan menjadi bahan olokan di mata masyarakat. Lantas, sunnah Rasul apa sajakah yang jika dilakukan di zaman sekarang dianggap gila? Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Berjalan tanpa alas kaki. Kurang kerjaan, gak waras, pemulung. Mungkin kata-kata tersebut akan kita ucapkan ketika melihat seseorang yang berjalan tanpa alas kaki di tengah jalan. Padahal aktivitas ini sering dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik aktivitas untuk mengobati diri adalah mengobati diri melalui hidung, melalui mulut, bekam, dan al-masyi. Sa'ud bin Abdullah al-Rauqi menjelaskan bahwa yang dimaksud al-masyi adalah berjalan kaki, meski ada yang menganggap aneh jika diterapkan saat ini. Namun, siapa sangka menurut ilmu kesehatan dunia sepakat dengan metode Rasulullah ini. Jitan Sifalir menjelaskan bahwa orang yang berjalan tanpa alas kaki dapat memberikan rasa senang serta tidur yang nyenyak. Selain itu, dapat bermanfaat meningkatkan pembekuan sel darah merah dan menggumpal dengan baik dan menghindarkan kita dari gangguan penyakit jantung. Menutup bejana atau panci di malam hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah bejana, ikatlah kantung air. Sesungguhnya dalam 1 tahun terdapat 1 malam yang turun pada malam itu wabah penyakit. Tidaklah wabah itu melewati bejana yang tidak ditutup atau wadah air yang tidak diikat, melainkan wabah itu akan turun padanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tindakan menutup bejana dan wadah air pada malam hari ini ternyata ini bukan tanpa alasan. Bagian yang terbuka pastinya akan mengundang kuman yang bisa mengganggu metabolisme tubuh jika dikonsumsi. Meludah 3 kali dalam sholat. Kisah ini berawal saat salah seorang sahabat Utsman bin Abil As mendatangi Rasulullah dan curhat jika sering dapat gangguan ketika sholat. Rasul pun menjawab, itu adalah setan, namanya khinzib. Jika kamu merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludahlah ke kiri 3 kali. Utsman lalu berkata, aku juga melakukannya dan Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Meludah yang dimaksud adalah bukan seperti yang kita lakukan seperti biasanya, namun meludah hanya dengan meniupkan udara yang mengandung sedikit air ludah.
Tahnik. Tahnik merupakan satu metode imunisasi Islami dengan cara mengunyah kurma sampai halus. Lalu, ambil seujung jari, kemudian ditempelkan dan digosok-gosokkan pada langit-langit mulut bayi. Jika kebetulan stok kurma kering habis, kurma basah pun tak mengapa. Jika tak memiliki kurma, kita masih bisa menggantinya dengan makanan-makanan manis yang tak dibakar, seperti anggur kering, kismis, madu, dan sejenisnya. Kenapa yang digunakan adalah medium yang manis seperti kurma dan sejenisnya? Karena menurut hasil penelitian, bahwa gula bisa mencegah kerusakan pada otak bayi. Sobat Kepoin Islam, itulah beberapa sunnah yang bisa dilakukan oleh umat Islam di zaman sekarang. Walaupun akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam, tidak ada kata malu untuk meneladani sunnah yang diberikan Nabi kepada kita. Karena pada hakikatnya, semua itu ada balasan kebaikan kepada kita. Semoga kita semua senantiasa termasuk ke dalam orang-orang yang selalu meneladani Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.